Shalom. Shalom. Salam Immanuel. Dan saya dulu meneriakkan merdeka. Merdeka. Sekali lagi kita sama-sama merdeka. Merdeka. Iya, malu-malu kucing ya. Saya kira seruan sangat khas untuk kita ketika proklamasi ataupun hari kemerdekaan bangsa kita dikumandangkan. Kalau kriteria nasionalisme itu ditentukan dari kehadiran kita untuk mengikuti upacara bendera 17 Agustus, kira-kira siapa yang hari 17 Agustus kemarin ikut upacara? 1, 2, 3. Wah, ini berarti nggak bisa menjadi kriteria untuk nasionalisme kita ya, karena hampir sebagian besar kita tidak upacara rupanya ini. Tapi saya juga nggak upacara kemarin. Sudah berdiam, sudah pakai batik, kemudian berangkat, isi GPS itu nomornya, tapi ya itulah, karena isinya cuma begitu saja, langsung GPS-nya ikut, toto tembusnya di Massachusetts. Kantor kedutaan besar Indonesia. Wah, saya bilang salah. Dan kemudian pencet lagi yang benar, tiba-tiba nyasarnya di tilde yang mana itu? Itu kalau dipencet di GPS itu ada 2 tilde itu, tilde yang sebelah mana. Jadi saya pikir sudahlah, akhirnya saya berziarah di katedral dan menikmati perjamuan kudus bersama gereja Anglikan di sana dan merenungkan tentang Indonesia. Dan sangat bermakna tentang Indonesia di dalam perjumpaan multikultur yang ada di sana. Jadi kita nggak usah pikir bahwa itu kita tidak nasionalis kalau kita tidak ikut upacara, tapi paling tidak ada renungan tentang bangsa yang bisa kita hari ini juga renungkan. Saudara, firman Tuhan hari ini sangat menarik karena seperti membaca surat cinta ya. Siapa yang masih menyimpan surat cintanya nih? Suami-suami, ibu-ibu, bapak-bapak masih ada nggak surat cinta? Oh, masih ibu-ibu. Saya juga masih ada surat-surat cinta yang dulu-dulu. Surat kepada bapaknya juga ada itu. Saya udah baca di Facebook tuh, ada surat kepada bapak, gitu ya. Ya oke, itu bagian dari surat cinta juga. Atau siapa yang masih menulis surat cinta untuk istri? Saya masih menulis. Ya, saya masih punya ya kepala begini, nanti dicek itu mau dibukuin apa enggak gitu. Tapi saya kira ini penting. Jadi surat cinta itu bukan pada waktu masih pacaran, tapi setiap saat. Kalau sekarang mungkin tidak lagi pakai surat cinta, tapi pakai SMS cinta gitu ya. SMS terus. Tapi oke lah, yang penting bahwa masih ada rasa untuk selalu menyatakan cinta di dalam pernikahan kita yang sudah sekian tahun. Yesaya 5 ayat 1-7 ini seperti orang menulis surat cinta. Nadanya masih sangat mesra. Kalau kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua D, itu bagian 2D, nadanya masih sangat mesra. Dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Saudara, bayangkan ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Ketika kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Nada cinta masih sangat kuat di sini. Nada-nada cinta masih sangat melekat di dalam ungkapan-ungkapan yang disampaikan kepada kekasihnya. Tapi rupanya tiba-tiba nada-nada cinta yang mesra ini, nada-nada cinta yang kelihatannya sangat melankolis, romantis ini berubah menjadi satu nada-nada yang boleh dikatakan menohok dan mengkritisi hubungan yang mesra ini. Kalau saudara membaca bagian pasal 2 bagian E itu dikatakan, kalau saudara lihat bagian yang kedua pasal ayat 2 bagian yang E itu dikatakan, lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur
yang baik, tapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, nada-nada mesra yang tadi awalnya begitu romantis, yang begitu sangat melankolis, tiba-tiba menjadi nada-nada yang menohok, yang mengkritisi. Karena apa? Karena buah anggurnya dikatakan asam. Padahal sudah semua diperbuat untuk kebun anggur ini. Kalau sudah baca ayat yang keempat, apatah, ini ungkapan lama, apatah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ada nada-nada romantis tiba-tiba berubah menjadi nada-nada yang sangat kritis dan menohok pada waktu itu ketika ini dituliskan. Mengapa kekasihnya marah? Mungkin itu pertanyaannya. Dan kekasih di sini adalah gambaran Allah yang marah kepada umatnya. Kalau saudara baca pasal 5 dan seterusnya tadi, kalau kita baca hanya sampai ayat 7, tapi kalau saudara baca ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-24, maka terurailah kemarahan dari kekasihnya itu. Kemarahan akan kemasaman dari pokok atau buah anggur itu. Kemarahan karena Israel dan Yehuda menyerobot rumah. Kemarahan karena minum-minuman keras atau mabuk-mabukan. Kemarahan yang mengembangkan dusta di antara umat, membuat kejahatan-kejahatan sehingga kejahatan dikatakan baik. Kejahatan bukan lagi sesuatu yang jahat, tapi kejahatan adalah sesuatu yang baik, menganggap diri lebih baik dari orang lain dan seterusnya. Saudara, ini anggur asam. Ini anggur asam. Tapi pusat dari segala keasaman buah anggur itu sebenarnya ada di ayat yang ke-7. Saudara baca ayat yang ke-7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Saudara perhatikan ya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kezaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara, ini pusat dari persoalan yang ada, yang menghasilkan anggur asam itu. Dinantinya keadilan, yang dihasilkan adalah kelaliman. Dalam bahasa Inggris disebutkan bloodshed, itu adalah yang dihasilkan adalah pertumpahan darah. Saudara bayangkan itu ya, diminta keadilan atau dinantinya keadilan, tapi buahnya adalah pertumpahan darah, kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi yang muncul adalah keonaran. Dalam bahasa aslinya dikatakan tangisan-tangisan atau teriakan-teriakan kesedihan. Jadi bukan hanya keonaran, tetapi di tengah-tengah keonaran itu ada teriakan-teriakan kesusahan, kesedihan, karena semua hal yang dilakukan itu tidak menyenangkan Allah. Itulah anggur asam. Saudara, waktu membaca teks ini dalam hubungannya dengan konteks kita sebagai orang-orang Indonesia yang hari ini menghargai, memperingati akan kemerdekaan Indonesia, ada 3 lapisan saya kira yang paling penting untuk kita boleh memahami ini. 3 lapisan itu adalah lapisan pribadi dan keluarga. 1 lapisan itu adalah lapisan gereja, dan 1 lapisan itu adalah lapisan yang kita sebut dengan masyarakat atau sebagai bangsa Indonesia. Sebagai pribadi dan keluarga, tohokan ini, kritisan ini, kekritikan ini mungkin menjadi bagian dari kita juga. Allah ingin agar kita menjadi umat yang setia kepadanya. Jangan sampai hidup kita yang singkat ini menghasilkan anggur yang asam. Dan itu sayang sekali kalau itu terjadi. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk marilah berusaha untuk tetap menghasilkan buah anggur yang baik dalam kehidupan kita.
betapa Allah telah mengasihi kita dan melakukan apa saja untuk kita. Masakan kita menghasilkan anggur yang asam. Itu persoalan kita secara pribadi. Kalau pertanyaan itu bagi kita ada, bagaimana sekarang apakah saya sudah menghasilkan anggur yang asam atau anggur yang baik? Ini menjadi renungan bagi kita secara pribadi. Tapi juga menjadi renungan bagi kita sebagai gereja. Pertanyaannya adalah, apakah kita, ini sama juga, apakah kita sebagai gereja juga sudah menghasilkan buah anggur yang baik, buah anggur yang manis, atau justru menghasilkan buah anggur yang asam? Bagi saya ini pertanyaan yang bukan hanya sekali harus ditanyakan, tetapi harus terus menjadi pertanyaan bagi kita dalam perjalanan kita sebagai gereja. Kita tidak pernah bisa berhenti bahwa pertanyaan itu hanya sekali. Apakah hari ini saudara gereja kita sudah menghasilkan anggur yang asam? Oh, kita sudah menghasilkan anggur yang manis. Oleh sebab itu kita tidak perlu lagi menghasilkan anggur-anggur yang manis di depan. Tapi dia menjadi pertanyaan yang terus setiap saat ada. Karena menjadi gereja harus juga menghasilkan anggur yang manis. Pertanyaannya tentu adalah bagaimana cara untuk menghasilkan anggur yang manis dalam kehidupan kita sebagai gereja. Saya sebenarnya ada fotonya tapi saya tidak sempat upload. Tapi saya sudah pernah ceritakan ini. Saya di Bali melayani di pinggir pantai di sebelah utara. Itu sebagian dari jemaat yang saya layani adalah petani anggur. Mungkin berbeda dengan yang di sini cara bertaninya, tapi secara keseluruhan itu sama. Jadi petani anggur itu punya satu rumus umum. Apapun yang dilakukan, tetapi hanya ada satu rumus umum dari petani anggur. Untuk menjaga anggurnya, menghasilkan anggur yang manis dan tidak busuk atau masam. Rumus umumnya cuma satu. Rumus umum petani anggur adalah anggur itu tidak boleh kena air banyak dari atas. Apalagi kalau dia sudah berbuah, itu tidak boleh ada hujan ataupun air kena di dalam di kebun anggur itu. Tetapi anggur sangat memerlukan banyak air dari bawah. Saudara kira-kira gimana nih? Pokok anggur itu tidak perlu banyak air dari atas, hujan dari atas, tetapi sangat perlu air dari bawah. Yang dia perlukan dari atas itu adalah terang, sinar matahari. Itu sebabnya anggur itu lebih banyak ada di sebelah utara di Bali, karena itu daerah panas di Singaraja. Dia perlu banyak matahari, tetapi dia perlu air banyak dari bawah untuk menguatkan akar, menyejukkan dan sebagainya. Waktu saya memikirkan tentang ini, tidakkah ini bicara tentang karya Kristus dalam hidup kita? Kita membutuhkan terang, yaitu terang Kristus dalam hidup kita. Tetapi kita juga membutuhkan air kehidupan yang begitu membuat kita menjadi tenang, yaitu Kristus itu sendiri. Saya waktu berada di bawah pohon-pohon anggur itu, saya merasa nyaman sekali, teduh sekali. Karena apa? Karena banyak air, ada kolam kecil untuk persiapan untuk itu. Sehingga suasananya juga menjadi suasana yang menenangkan. Ada terang yang menerangi atau ada terang sinar matahari yang sampai kepada kebun anggur itu. Tetapi ada air di bawahnya yang menyejukkan juga. Dan saya teringat ketika percakapan Yesus di pinggir sumur kepada perempuan yang dia minta, atau dia bolehkah aku meminta air? Yesus katakan, kemudian dalam akhir cerita itu dikatakan, di dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu bicara tentang kesejukan. Saya kira kita tetap perlu, bukan tetap, tapi kita selalu harus perlu terang Kristus dan air kehidupan di dalam Kristus itu dalam kehidupan kita bergereja. Karena tanpa itu saya kira kita akan menjadikan gereja ini menghasilkan anggur yang asam.
Lapisan ketiga adalah masyarakat. Sebagai bangsa, sebagai pribadi, sebagai gereja, tapi juga sebagai kita sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia. Pertanyaan yang paling kritis atau pertanyaan yang paling tajam dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia, apakah kita sebagai masyarakat Indonesia telah menghasilkan buah anggur yang manis atau asam? Atau saya mau mempertanyakan ini lebih tajam lagi kepada kita hari ini sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia. Apakah orang Kristen Indonesia di Amerika ini sudah menghasilkan buah yang manis untuk bangsa kita, atau kita menghasilkan buah yang asam, yaitu ketidakpedulian kita kepada bangsa Indonesia? Karena problem yang paling besar di sini adalah bicara tentang ketidakadilan, yang muncul adalah keonaran. Saya kira kita tidak perlu mengubah gereja ini menjadi sebuah LSM untuk menjadi peduli terhadap kehidupan bangsa kita atau pada pemerintah kita. Tapi yang saya mau ajak kita dalam renungan hari kemerdekaan ini, kita perlu tetap memiliki sikap peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, khususnya mengenai ketidakadilan. Kemarin dalam percakapan lintas agama, saya mengatakan dalam diskusi, gereja atau kekristenan kita yang ada di sini terlalu lama berada dalam zona nyaman kehidupan bergereja. Kita terlalu menikmati zona nyaman kita sebagai gereja, dan kita melupakan satu tugas penting bagi kita, yaitu menyuarakan suara kenabian kita. Di manakah gereja kita hari ini? Atau orang-orang Kristen yang ada di tempat ini atau di manapun yang ada di sekitar kita ini, ketika saudara-saudara kita di GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia, Syiah dan Ahmadiyah menghadapi tantangan besar mengenai ketidakadilan dalam kehidupan beragama hingga saat ini, kita tidak perlu mengubah gereja ini menjadi LSM, tapi paling tidak kita tidak menghilangkan suara kenabian kita terhadap ketidakadilan. Di manakah orang-orang Kristen di sini ketika bencana alam berupa banjir menimpa saudara-saudara kita di Jakarta pada beberapa waktu yang lalu? Saya mengirimkan email kepada para pemimpin gereja di sini, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga besar yang ada di Jakarta. Sebagai kita di sini orang Jakarta, saya mengirimkan email itu kepada pemimpin-pemimpin gereja di sekitar. Hanya ada satu jawaban, itu pun hanya mendukung. Saya merasa di manakah kita sebagai gereja saat itu bagi bangsa? Saya kira zona nyaman kita kalau sampai yang seperti itu, maka zona nyaman itu adalah anggur asam. Kita harus keluar dari zona nyaman itu untuk menyuarakan suara-suara kenabian dan menjadi bagian dalam pergumulan yang ada dalam kehidupan berbangsa. Dalam weekend kemarin kami dihentakkan dalam satu kata bahwa gereja-gereja Indonesia yang ada di Presbyterian Church ini harus membentuk sesuatu yang namanya Indonesian Mission Networking. Memang kita tidak bisa langsung menyuarakan itu ke Presbyterian Church sebagai gereja. Kita perlu bersatu. Kita perlu menggalang satu kesatuan di mana ada gereja di Washington DC area ini, ada gereja di bagian barat sana, ada gereja di bagian timur, dan itu terkumpul dalam satu nama, yaitu Indonesian Mission Networking. Dan inilah alat yang kita pakai juga untuk menjadikan suara kenabian itu bisa menjadi kuat. Dan hari ini saya mengatakan ini kepada kita sebagai prelude dalam pembentukan Indonesian Mission Networking yang
kebetulan dalam rapat Ibu Joyce ada, saya ditunjuk untuk menjadi koordinator untuk ini. Dan saya kira inilah satu alat yang baik bagi kita untuk menjadikan gereja ini tidak menghasilkan anggur asam bagi kehidupan ketidakadilan, bagi kehidupan yang lainnya. Tapi itu semua adalah bagian untuk kita menyatakan kepedulian kita bagi sesama. Tahun depan Majelis Session sudah menyetujui untuk adanya mission trip, youth mission trip ke Indonesia. Saya mau mengatakan ini bukan jalan-jalan. Saya mau mengatakan ini kepada jemaat, ini bukan jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, tidak usah ikut. Karena ini adalah bagian dari bagaimana gereja peduli terhadap pelayanan-pelayanan yang ada. Dan ini penting. Meskipun di bagian itu saudara akan jalan-jalan juga, tetapi paling tidak misi yang kita emban itu adalah bagaimana kita tidak menghasilkan anggur asam, tetapi kita mau menghasilkan anggur-anggur yang manis. Dan itu kita lakukan untuk semua orang. Kita mulai keluar dari tembok-tembok yang ada, dari zona nyaman kita, untuk melihat dan merasakan juga bagian dari segala hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa kita. Saudara, mari menghasilkan anggur-anggur yang manis secara pribadi, keluarga, masyarakat, tapi juga menjadi gereja. Kita tidak mau menjadi anggur-anggur yang masam. Dan ini boleh kita renungkan, kita refleksikan dalam bentuk apapun dalam kehidupan kita hari ini. Apakah saya sudah menghasilkan anggur yang manis atau yang asam? Karena kita semua adalah kekasih-kekasih Tuhan. Pulang dan jadikan hidupmu menjadi bagian dan menghasilkan anggur yang manis dalam kehidupan. Syukur kepada Tuhan.